Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para freaker. Kembali lagi di acara Camal yang akan menemani malam hari kalian dengan cerita mitos, urban legend, dan paranormal experience. Di episode Camal kali ini akan membahas kejadian yang dialami secara langsung oleh teman saya di sebuah auditorium salah satu kampus di daerah Bandung. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan untuk subscribe channel ini dan berikan like, juga share cerita ini agar kami tetap semangat untuk upload cerita-cerita lainnya. Oke, kita langsung saja mendengarkan Camal. Assalamualaikum, halo, selamat malam semua. Perkenalkan, saya Bima. Saya ingin membagikan sebuah pengalaman mistis yang pernah saya alami sekitar 5 tahun yang lalu saat masih menjadi mahasiswa semester 4 di sebuah kampus di daerah Bandung. Saat itu saya tinggal di sebuah kosan yang tidak jauh jaraknya dari kampus. Ada sekitar 6 kamar dan semua penghuninya satu kampus denganku. Teman satu angkatanku, Uli dan Yuda, juga tinggal di kosan itu. Kami memiliki hobi yang sama, yaitu bernyanyi. Saya, Uli, dan Yuda mengikuti UKM yang sama di kampus, yaitu paduan suara. Kami bergabung sejak tahun pertama kami kuliah. Saya pribadi sangat senang dapat menyalurkan hobi bernyanyi dan mendapat teman-teman baru dari berbagai fakultas. Singkat cerita, paduan suara kampus kami setiap tahunnya mengadakan kegiatan kontes menyanyi antar fakultas dan anggota paduan suara menjadi panitianya. Saat itu proses audisi sudah selesai dan terpilihlah 6 peserta terbaik yang nantinya akan berkompetisi. Saya dan Yuda ditugaskan untuk membuat dan mendekorasi panggung, sedangkan Uli bertugas membantu tata rias dari peserta yang nantinya akan tampil. Malam puncak acara akan diadakan di hari Sabtu, dan 2 hari sebelumnya, tepatnya di hari Kamis di malam Jumat, panitia penanggung jawab peserta mengadakan rehearsal atau uji coba audio oleh peserta secara langsung. Ke-6 peserta pun melakukan uji coba tersebut dari sore hari hingga sekitar jam 6 kurang sebelum azan berkumandang. Dan saat azan maghrib selesai berkumandang, panitia memutuskan untuk istirahat, sholat, dan makan. Lalu ketua panitia saat itu meminta semua panitia untuk mengevaluasi persiapan yang tinggal 1 hari lagi di ruang rias. Kami pun diminta untuk berkumpul di sana. Saya dan Yuda memberitahu Uli untuk pergi duluan dan akan menyusul setelah membereskan alat-alat di panggung. Dan saat itulah kejadian yang aneh dan menyeramkan terjadi. Uli dan panitia lain pergi meninggalkan auditorium dan masuk ke ruang rias. Sementara saya dan Yuda masih berada di atas panggung. Tidak lama kami selesai membereskan peralatan, kami pun langsung menyusul yang lainnya. Ruang rias berada tidak jauh dari panggung. Ada pintu di samping panggung dan di balik pintu terdapat lorong dengan 3 ruangan, yaitu ruang alat, ruang rias, dan ruang tunggu untuk peserta. Jadi saat masuk lorong, di samping kiri ada ruang alat dan ruang rias, sementara ruang tunggu untuk peserta berada di sebelah kanan berhadapan dengan ruang alat. Tidak lama berselang waktu, saya dan Yuda hendak menyusul yang lain ke ruang rias untuk mendengarkan evaluasi dari ketua panitia. Saat berjalan melewati ruang alat dan ruang tunggu peserta, tiba-tiba kami mendengar suara perempuan yang sedang bersenandung
Saya dan Yuda pun saling bertatapan keheranan. Seingat kami, tidak ada orang lain lagi di sana. Dan peralatan audio juga sudah kami bereskan semuanya. Kami berpikir saat itu mungkin ada yang iseng. Dan dengan wajah yang kesal, Yuda hendak menegur orang tersebut. Karena tidak baik lagi bersenandung di waktu maghrib. Dan saat kami kembali, dari bawah panggung kami melihat ternyata tidak ada siapa-siapa di atas panggung. Dan seketika suara senandung itu pun berhenti. Dan di atas panggung kami melihat mic yang tergeletak di lantai panggung. Padahal kami yakin semua peralatan sudah kami bereskan dan kami simpan pada tempatnya. Saat itu perasaan takut yang muncul membuat kami berdua merinding dan bergegas kembali menyusul yang lain ke ruang rias. Di saat kami berjalan kembali menuju ruang rias, saya dan Yuda kaget melihat semua pintu ruangan yang tadinya tertutup, sekarang semuanya terbuka. Saya dan Yuda pun mencoba memanggil teman-teman lainnya. Tapi aneh, tidak ada yang menjawab. Sambil berjalan dengan tergesa-gesa saat hampir melewati ruang alat, tiba-tiba Yuda terdiam dan menarik tanganku dengan kuat. Dan Yuda berbisik, "Astagfirullah, Bim, itu siapa? Itu siapa yang duduk di ruang tunggu?" Saya pun menoleh ke sebelah kanan ke arah jendela ruang tunggu dan sontak badanku terasa berat karena saya melihat sesosok wanita dengan baju putih dan rambut yang panjang duduk di ruang itu. Matanya yang melirik perlahan ke arah kami membuat kami benar-benar ketakutan. Saat itu Yuda pun menarik-narik tangan saya, memberi isyarat untuk segera lari menuju ruang rias. Dan tak lama sosok yang kami lihat itu tiba-tiba tertawa melengking sangat menyeramkan. Kami pun berlari sekencang-kencangnya masuk ke ruang rias dan dengan nafas yang terengah-engah, keringat dingin yang membuat bulu kuduk berdiri, kami masuk ke ruang rias dan seketika terdiam lesu dan panitia lain yang ada di sana pun menanyakan apa yang terjadi pada kami. Tapi kami hanya bisa diam saat itu dan tidak mau menceritakan apa yang kami lihat pada saat itu. Keesokan harinya, kegiatan dekorasi dan penataan panggung pun dilakukan secepat mungkin sebelum waktu malam tiba. Saya dan Yuda menceritakan apa yang kami lihat dan kami alami pada malam mengerikan itu pada pelatih paduan suara. Dan ternyata pelatih kami pada Anang mengatakan bahwa memang di auditorium ini sering terjadi gangguan. Dan penunggu auditorium ini sering menirukan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan seperti bernyanyi, bermain alat musik, dan jika sedang apes, makhluk astral ini terkadang menunjukkan sosoknya. Hari itu pun berlalu dengan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Tatapan yang menyeramkan dan suara tertawa melengking yang mendengung di kupingku membuat pengalaman di auditorium kampus tidak akan bisa dilupakan. Dan bahkan sampai beberapa hari saya kesulitan untuk tidur. Itulah pengalaman yang
pernah saya alami. Terima kasih sebelumnya karena diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman yang pernah saya alami di channel ini. Mungkin sekian cerita malam kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, karena setiap minggu akan ada kisah-kisah lainnya yang akan menemani para freaker di rumah. See you in the next episode from Jamal.